sebanyak-banyak kita cari persaudaraan. Saling tolong menolong, ilmu kasih sayang terhadap sesama manusia. Hanya itu saja ilmunya, tidak punya ilmu. Ibu tidak ada ilmu, hanya ilmunya. Ilmu kasih sayang terhadap sesama manusia. Ciptakan saling tolong menolong, toleransi, persaudaraan. Walaupun berbeda suku, agama, ras, walaupun berbeda warna, kita adalah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dunia ini adalah medan laga, tempat setiap manusia diuji oleh Allah berbagai masalah, diuji dengan kematian dan kehidupan, diuji kebaikan dan keburukan, diuji kekurangan dan kelebihan, diuji kelaparan dan kehilangan, diuji harta, anak, orang tua dan jabatan, diuji dengan perbedaan gender, laki-laki dan perempuan, warna kulit, suku, ras, dan kebangsaan, bahkan perbedaan keyakinan adalah ujian. Di balik semua itu, Allah sesungguhnya hendak menyampaikan banyak nasihat, pesan, dan pelajaran terbaik kepada kita. Ujian Allah justru untuk, yang pertama, ujian Allah justru untuk kebaikan seluruh hambanya. Di dunia, terlebih di akhirat nanti. Dunia adalah wasilah untuk meraih keselamatan, kemuliaan, dan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, ujian itu demi menjaga dan mengembalikan akidah tauhid. Sikap utama manusia yang harus dimiliki adalah agar menjadikan kehidupan ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, ujian itu untuk menyadarkan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan manusia. Sungguh manusia tak punya ilmu, tidak punya daya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak punya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Ibu Ida Daya ini penyampaiannya, saya tidak punya ilmu. Sebenarnya Ibu Ida Daya ini banyak ilmunya. Bahkan bisa dikategorikan dia hafal ayat-ayat bahkan hadis-hadis. Karena apa yang disampaikan Ibu Ida Daya ini tidak keluar dengan ayat dan hadis. Dan bahkan dia mengatakan, saya manusia biasa, bukan malaikat. Itu menandakan bahwasanya Ibu Ida Daya ini adalah faham, bahkan hafal tentang ayat Al-Quran, cuman cara penyampaiannya dengan bahasa Indonesianya. Bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan dhaif, dengan lemah. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagi kita sebagai umat beragama, bahkan kita pantas selaku sesama, bahkan sesama umat muslim, jadi jangan saling mencaci, memaki. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Ibu Ida Daya ini. Yang keempat, bahwasanya Ibu Ida Daya ini punya kemampuan hafal dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada bukti-bukti di sini. Yaitu yang keempat adalah ujian itu harus menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan sinergi. Agar manusia bisa membangun kehidupan berkeadaban.
kebersamaan, tolong-menolong, dan toleransi harus menjadi karakter manusiawi agar setiap orang siap berbagi kebaikan. Maka di sana disampaikan oleh Ibu Idadaya ini bahwasanya saling tolong-menolong, tidak memilih suku, ras, dan apapun. Selama kita masih bisa menolong, jadi kita tidak pandang bulu baik itu dari suku apa, dari kulit, warna kulit apa. Jadi tidak pandang bulu. Maka itu sebenarnya sudah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kalian semua dengan kebaikan, atas kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tolong menolonglah kalian semua dengan alal ismi, berbuat dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Jadi Ibu Ida Dayak di sini selalu membantu dengan siapapun yang harus dibantu dan membutuhkan pertolongan beliau. Dia tidak pernah memandang bulu, baik itu dari suku yang mana saja, dari ras yang mana saja, dari kulit yang berwarna apa saja. Ibu Ida Dayak selalu siap untuk membantu. Maka di sini sudah jelas terlihat bahwasanya Ibu Ida Dayak ini orang yang sebenarnya tahu tentang isi Al-Quranul Karim, tahu tentang isi apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di sana disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi cara kinerja Ibu Ida Dayak ini adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi jangan kita iri, bahkan kadang mencaci memaki beliau. Sementara yang mencaci dan memaki tidak mampu untuk melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Ibu Ida Dayak ini. Padahal yang dilaksanakan beliau sudah sesuai jelas dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibu Ida Dayak ini mengatakan, saya tidak punya ilmu dan saya bukan malaikat, saya manusia. Itu Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam kitab Thariqul Hijratain was-shawab anna dha'fahu ya'ummu hadha kullu. Jadi bahwasanya sesungguhnya manusia itu si umumnya adalah lemah. Fa innahu dha'iful baniyat, yaitu sesungguhnya manusia itu umum, sifat lemahnya manusia ini, sifat dhaif ini adalah umum. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan di sini kadang lemah dari sisi badannya. Wa dha'iful quwwah, ada yang lemah dari kekuatannya, tidak mempunyai kekuatan seperti yang dipunyai oleh malaikat, tidak mempunyai kekuatan seperti yang dipunyai oleh nabi-nabi. Dha'iful iradah, dan dia dhaif, lemah dari keinginannya. Dha'iful ilmi, itu menurut Ibnul Qayyim, dia dhaif, lemah dari keilmuannya. Wa dha'ifus sabri, dan dia lemah dari kesabaran. Maka apa yang disampaikan Ibu Ida Dayak ini tidak keluar dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak keluar dari apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitabnya, kitab Thariqul Hijratain, ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ida Dayak di video ini. Maka coba tonton video Ibu Ida Dayak ini, support terus pekerjaan Ibu Ida Dayak ini, karena apa yang dilaksanakan Ibu Ida Dayak ini dengan hati nurani, dengan keikhlasan yang tulus, ingin bagaimana sesama dia bisa membantu antara sesama, dia bisa mengobati, selebihnya Allah yang akan menyembuhkannya. Saya bukan malaikat, saya hanya manusia biasa. Saya hanya manusia biasa yang penuh dosa. Saya bukan malaikat. Kalau umpama nanti ini kalau tidak sembuh, umpama kalau tidak sembuh, jangan marah ya. Mudah-mudahan izin Allah, ridho Allah sembuh ya. Asal manusia mau berusaha dan berdoa. Sebanyak-banyak kita cari persaudaraan, saling tolong menolong, ilmu kasih sayang terhadap sesama manusia. Hanya itu saja ilmunya, tidak punya ilmu.
Ibu tidak ada ilmu, hanya ilmunya. Ilmu kasih sayang terhadap sesama manusia. Ciptakan saling tolong-menolong, toleransi, persaudaraan. Walaupun berbeda suku, agama, ras, walaupun berbeda warna, kita adalah saudara. Wallahu a'lam bissawab. Seperti ini yang telah disampaikan Ibu Ida Dayak di dalam videonya, maka seluruh pekerjaan beliau mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi inspirasi dan menjadi teladan bagi orang-orang yang lain yang selain Ibu Ida Dayak juga bisa mencontoh cara-cara beliau, yaitu dengan hati yang tulus ingin mengobati sesama makhluk, sesama suku, sesama ras, baik suku yang lain dan di luar agama kita. Selama kita bisa membantu, bantulah. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.